Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sampai pada malam hari ini. Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, sehingga Allah kumpulkan kita dalam nuansa ibadah di jalannya. Semoga kumpulnya kita di sini menjadi bukti rasa cinta dan syukur kita kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada paduka alam Habib tercinta, Nabi termulia, Nabi besar kita Muhammad, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tidak panjang kalam, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih murah. Ikan gabus mati centang tuh, ibu-ibu bajunya bagus boleh. Seragam yang ngutang nih, soal ngaji bawa goceng. Baik, perjalanan Isra tadi udah diceritain sama Ustadz Aswan. Hari ini saya bahas inti daripada Isra. Orang hidup itu diperintahkan oleh Allah untuk mengabdi menjadi hambanya. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Siapa orang yang mencintai sesuatu maka bersiap menjadi hambanya. Cicing, tahu cicing? Silent please. Tolong di gantian AA yang ganteng ngomongnya. Bicara ibadah salat, Allah perintahkan dalam Al-Quran sebanyak 27 kali. Aqimis shalah wa atuz zakat, dirikan salat dan tunaikan zakat. Karena salat adalah ibadah vertikal langsung ke Allah. Hubungan kita kepada Allah melalui ibadah salat. Kalau kita tidak salat, apa bedanya kita dengan binatang? Kalau kita enggak salat, apa bedanya kita dengan yang terbuang monyetnya? Apa bedanya kita dengan binatang? Yuk sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, saya ajak nyanyi. Hai kawan-kawan, saya mau tanya, apa sih bedanya orang sama monyet? Nah, ibu-ibu, anak-anak, bagian monyetnya ya. Yang kompak monyetnya. Hei kawan-kawan, saya mau tanya, apa sih bedanya orang sama? Biasa aja dong monyetnya. Monyet suka makan, orang juga makan. Monyet suka tidur, orang juga. Hei kawan-kawan, saya mau tanya, apa sih bedanya orang sama monyet? Orang suka kawin, monyet juga kawin. Orang suka monyet juga. Ternyata bedanya orang sama. Orang suka sholat, monyet enggak sholat. Kalau emak kita dia enggak sholat, berarti emak kita sama juga. Bukan saya bu ya, bukan saya bu. Kalau bapak kita dia tidak sholat, berarti bapak kita sama juga. Kalau bapak lurah dia tidak sholat, berarti lurah kita sama juga. Sorry bos. Apa bedanya kita dengan monyet kalau nggak sholat? Lihat contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadahnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sholat sampai kakinya bengkak. Saya tahu di sini bapak-bapak banyak yang kakinya bengkak. Semurah. Mati. Diri-diri. Kaki gajah.
Guys, Bu, saya mau cerita nih. Ada sahabat Rasul namanya Sa'ban. Siapa namanya? Sa'ban. Dengerin ceritanya. Sa'ban adalah salah satu seorang sahabat yang sholatnya tidak pernah tertinggal di belakang Rasul, apalagi sholat subuh. Beliau selalu berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Sa'ban tidak ada di musola, di masjid nggak ada. Rasul tengok, hei sahabat, Sa'ban mana? Nggak ada ya Rasul. Sahabat mau komat ditunda sama Rasul. Hei jangan komat, jangan komat. Kenapa? Ntar dulu, takut Sa'ban masih di jalanan. Kalau orang sini ada teman kita yang telat ke musola, ditanyain apa orang? Tanyain apa kagak? Kagak. Akhirnya sholat dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai selesai sholat. Rasul nengok lagi ke pojok. Biasanya Sa'ban ada di pojok. Lihat di pojok ada Sa'ban apa enggak? Enggak ada. Nanya lagi sahabat, hei, mana Sa'ban? Enggak tahu ya Rasul. Ada yang tahu rumahnya? Saya tahu ya Rasul. Baik, setelah sholat ini kita akan ke rumahnya Sa'ban. Beres ibu sholat, udah beres zikiran, udah beres doa, berangkat ke rumah Sa'ban. Jalanlah ke rumah Sa'ban. Ini ngomong-ngomong di sini musim hujan musim panas, Bu? Hah? Musim hujan musim panas? Biasanya kalau kiai lagi ceramah, Pak, itu suka ada air di sini, Pak. Sini nggak ada, Pak. Biasanya mah ada susu, ada pokaris. Kiai Pak kekurangan ion. dengerin. Siapa yang tahu? Saya ya Rasul. Yuk kita jalan ke rumah Sa'ban ibu. Jalan 1, 2, 3 jalan. Dapat 1 jam ibu nggak sampai ke rumah Sa'ban. Rasul nengok ke sahabat. Kata lu deket tadi. Deket ya Rasul. Di mana? No, di sono. Dapat 2 jam, dapat 3 jam Bu baru sampai di rumahnya. 3 jam baru sampai di rumah Sa'ban. Ceritanya Rasul datang, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Istrinya dari jauh menangis, ya Rasul. Ada apa? Ya Rasul, lihat Sa'ban di belakang. Begitu dilihat di belakang, masya Allah, ternyata Sa'ban sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Rasul, dia berhenti masuk ke dalam masjid pada saat dia sudah mati. Orang zaman sekarang masuk ke masjid pas udah mati, digotong, somong, saatnya paling depan. Ada di sini ada? Mana? Yang kedua, tadi Sa'ban dari Masjid Nabawi ke rumah Sa'ban berapa jam? 3 jam. Bayangkan ibu, Sa'ban ke masjid jam 3 jam perjalanan dari rumahnya, sholat subuh berjamaah setiap hari tak pernah tertinggal. Kira-kira jam berapa dia datang ke masjid dari rumahnya? Jam 2, jam 1. Pertanyaannya, orang sini dari musola rumahnya berapa langkah? Ayo. Masjidku memang dekat, 5 langkah dari rumah, tapi rasanya susah. Alasannya ada aja. Ibu-ibu tuh suka dipanggil masjid. Ibu-ibu sekalian, hari ini janganlah kita lupakan, karena itu Bu RT nyautin, gua juga udah tahu nih hari pengajian di rumah banyak cucian. Ngajinya alim. Maaf Bu RT, RT sono, Bu RT sono. Ke sono dekat rumah saya. Cuman katanya pindahan dari sini. Isi masjid dan musola, kalau bukan kita siapa yang isi itu masjid? Di kampung saya Pak. Nah, bener.
Di kampung saya ada orang azan jam 12 malam. Jam 12 malam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan jam 12 malam. Ini orang gila nih kata PRT. Kata PRT, bangunin orang-orang. Kenapa? Ini orang aliran apa ini? Jam 12 malam azan. Ini orang pasti stres nih, orang gila ini. Orang dikumpulin sama Pak RT, datang ke musola Baitur Rahman. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ada apa? Ente gila, ente sesat, ente punya aliran apa? Jam 12 malam azan. Ente gila. Apa jawab aki-aki tadi? Sabar, sabar. Ini tadi gua azan Isya kagak ada yang ke masjid. Tadi gua azan asar, azan subuh kagak ada yang ke masjid. Ini lu gua azan jam 12 malam, lu rame-rame datang ke musola, yang gila lu apa gua? Dapat ilmunya? Dapat. Aduh, gua ceramah kenceng banget, gigi 4 mana air baru nyampe ini. Aduh. Apapun makanannya, minumnya air putih. Padahal mah Ustadz doyan susu, doyan. Doyan nepok hari suwe, doyan Ustadz. Sekolah air putih. Nggak ngaruhin cupang doang ya. Bercanda. Ada buruan lah. Aduh.